Gimana jadinya kalau lu sedang kerja, dan kemudian lo menemukan sebuah kardus yang berbau tidak sedap, dan saat lo lihat lebih dekat lagi yang lo temukan adalah jasad seseorang. Selamat datang di channel Scary Enigma. Kali ini kita akan membahas kasus pembunuhan yang sempat heboh di Indonesia, yaitu Setiabudi 13. Gimana kisahnya? Oke, ayo ikut gue menyelam dalam kasus ini. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya yang ada di channel gue. Di suatu pagi, di kota Jakarta yang padat, pada tanggal 23 November tahun 1981, dua orang bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna sedang melaksanakan tugas jaga. Mereka berdua bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan bernama PT Garuda Mataram Motor. Saat berpatroli, mereka mencium bau busuk dari dua kotak kardus yang tergeletak di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Pusat. Tidak berani untuk mengecek langsung dan memiliki firasat yang buruk tentang dua kardus tersebut. Mereka lalu memutuskan untuk melaporkan penemuan itu kepada polisi, namun tidak segera ditindaklanjuti. Beberapa jam kemudian, dua orang gelandangan yang sedang mencari barang rongsokan di sekitar area tersebut menghampiri kotak-kotak kardus itu. Penasaran dengan bau busuk yang keluar dari dua kardus tersebut, mereka lalu membukanya. Mereka terkejut saat melihat isinya yang berupa potongan-potongan tubuh manusia. Mereka berteriak lalu berlari menghampiri polisi yang saat itu sedang mengatur lalu lintas dan menarik perhatian orang-orang di sekitar. Polisi yang mendengar teriakan dari dua orang yang lari terbirit-birit, segera menghampiri mereka dan pergi untuk mengecek dua kardus yang disebutkan oleh dua gelandangan tersebut. Setelah melihat isi kardus, polisi tersebut langsung mengamankan lokasi dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jasad korban ditemukan dipotong menjadi 13 bagian dan dimasukkan ke dalam dua kotak kardus. Kotak pertama berisi 13 tulang dan sebuah kepala, dengan kondisi tulang dikerat dari daging. Kotak kedua berisi 180 potongan daging manusia, termasuk organ-organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa. Jasad korban sudah mulai membusuk dan berbau. Beberapa tanda-tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan fisik kepala tidak dihilangkan, sementara itu bagian-bagian tubuh seperti anus, kandung kemih, dan pankreas tidak ditemukan. Kasus ini disebut Setiabudi 13, karena jasad tersebut dipotong menjadi 13 bagian dan ditemukan di daerah Kelurahan Setiabudi. Ahli forensik Munim Idris menangani penyelidikan autopsi jasad tersebut. Ia menyebut kasus tersebut sebagai kasus paling bengis dan paling berkesan yang pernah ditangani. Menurut hasil autopsi, korban adalah seorang pria berusia 18 hingga 21 tahun, memiliki tinggi badan 165 cm, memiliki kondisi fimosis, bertubuh tegak dan sedikit gemuk. Korban dibunuh dan dimutilasi sekitar 2 hingga 1 hari sebelum mayat ditemukan, yaitu antara malam Minggu tanggal 21 November hingga dini hari berikutnya pada tahun 1981. Mutilasi dilakukan oleh lebih dari satu orang dan berlangsung selama 3-4 jam. Pelaku sangat ahli dan sadis dalam memotong-motong tubuh manusia, seperti kambing guling. Tulang belulang korban dipotong menggunakan gergaji besi, daging korban disayat dan dikuliti dengan rapi dari tulang, dan organ-organ dalam korban disayat dengan cermat tanpa merusaknya. Hasil tes sidik jari dan DNA tidak menemukan pasangan yang cocok. Ratusan orang yang mengaku kehilangan kerabat keluarga datang selama proses identifikasi berlangsung, namun tidak ada seorang pun yang cocok dengan orang yang dicari. Identitas korban dan pelaku masih belum terungkap hingga kini. Akhirnya, pada tanggal 27 November tahun 1981, korban dikebumikan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Beberapa metode digunakan dalam penyelidikan kasus ini antara lain adalah Scientific Crime Investigation (SCI), yaitu sebuah metode yang memadukan antara teknik prosedur dan teori ilmiah dalam menangani suatu kasus kejahatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. SCI menggunakan berbagai disiplin ilmu baik ilmu murni maupun ilmu terapan yang dikembangkan dengan ilmu forensik. Digital forensik, yaitu sebuah proses yang menelusuri isi komunikasi telepon genggam milik para pelaku.
terutama saat berselancar di dunia maya seperti di media sosial. Digital forensik dapat mengungkap jejak digital yang mungkin tersimpan di perangkat elektronik pelaku, seperti pesan, foto, video, atau data lainnya. DNA forensik, yaitu sebuah proses yang mengidentifikasi seseorang berdasarkan sampel DNA yang diperoleh dari tubuh, darah, rambut, air liur, atau jaringan lainnya. DNA forensik dapat membantu menentukan identitas korban atau pelaku, serta hubungan kekerabatan antara mereka. Namun, meskipun menggunakan berbagai metode tersebut, penyelidikan lebih lanjut tentang kasus Setiabudi 13 masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak ada bukti atau petunjuk yang mengarah ke pelaku atau motif pembunuhan. Identitas korban dan pelaku masih belum terungkap hingga kini. Beberapa spekulasi yang muncul antara lain adalah dendam. Pelaku mungkin memiliki dendam pribadi atau kelompok terhadap korban, sehingga melakukan pembunuhan dan mutilasi dengan cara yang sangat sadis. Sakit jiwa, pelaku mungkin mengalami gangguan mental atau psikopat, sehingga tidak memiliki rasa empati atau penyesalan terhadap korban. Pelaku mungkin juga menikmati proses pembunuhan dan mutilasi sebagai bentuk kesenangan atau hobi. Ritual, pelaku mungkin melakukan pembunuhan dan mutilasi sebagai bagian dari ritual agama, kepercayaan, atau sekte tertentu. Pelaku mungkin juga menganggap korban sebagai korban tumbal atau persembahan untuk tujuan tertentu. Eksperimen, pelaku mungkin melakukan pembunuhan dan mutilasi sebagai bagian dari eksperimen ilmiah, medis, atau biologis. Pelaku mungkin juga ingin menguji kemampuan atau keahlian dalam memotong-motong tubuh manusia. Namun, semua spekulasi tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau hukum. Motif pelaku kasus Setiabudi 13 masih menjadi teka-teki yang menantang dan menarik bagi para peneliti, penulis, dan penggemar misteri. Nah, itu dia penjelasan tentang kasus pembunuhan Setiabudi 13 yang sempat menghebohkan Indonesia. Semoga video ini menarik dan dapat menghilangkan dahaga kalian tentang misteri yang ada di dunia ini. Sampai bertemu di video berikutnya.